morning semua, morning yang bersama-sama Sarah pagi ini dalam live. Good morning, sekali lagi good morning. Sarah korek-korek bag dulu, memang nih. Wanginya. Aku korek bag. Tinggal bersama kan? Bersama di tema. Coba ini kurang kuping, oke? Nah ini bag dari Puan Diana Dian, oke? Amboy, whiteboardku telah dilukis oleh anak-anakku. Bagus juga lah, dari kecil orang sudah pandai menconteng. Oke, selamat pagi. Hari ini Sarah akan kasih tengok kamu lipstick Sarah yang Kodia. Ini adalah lip velvet daripada Sarah Ana, oke? Lip velvet, daripada Sarah Beauty. Oke, ini code nomor 1. Ini code nomor 1. Oke, Sarah akan pakai pada hari ini. Lip velvet Sarah Ana, dia datang dengan 4 code, oke? Lip velvet daripada Sarah Ana, tapi dia tidak panggil Sarah Ana lah, dia panggil Sarah Beauty. Oke, sebab Sarah Ana nih dia ada cabang untuk korset, untuk perampingan badan, dia juga ada cabang untuk pemutihan yaitu white lab, oke? Dan dia juga ada cabang untuk kosmetik which is Sarah Beauty. So, Sarah di sini, oke, ini adalah kode nomor 4, lip velvet daripada Sarah Beauty, oke, dia datang dengan 4 code. 4 code sekejap ya. Oke, dia datang dengan 4 code lip velvet daripada Sarah Beauty. Oke. So, saya punya favorite color memang yang merah, yang ini code number 3 memang saya punya favorite. Oke. Tapi hari itu kemarin saya sudah pakai. Oke, hai yang sama-sama dengan Sarah pagi ini. Thank you so much. Oke. Selamat pagi semua. Selamat pagi, thank you sebab join live Sarah. Ramai pula 6 orang sudah tengok. Oke, so hari ini saya akan pakai lip velvet daripada Sarah Beauty yang code number 1. Oke, number 1 sampai number 1, 2, and 4 dia sangat nude color. Oke, dia sangat nude color. Kecuali yang number 3, yang inilah yang saya punya favorite memang yang merah. Oke, saya memang suka pakai yang merah-merah. Oke, so ini ialah ini number 2. Sorry, saya mau ambil. Dia packaging dia pun sangat cantik, oke? Ini ialah kalau kamu mau bikin hadiah untuk kawan kamu, oke? Ini sangat cantik. Oke, ini ialah kode 01. Oke, ini ialah kode 01 daripada Sarah Beauty. Dia datang dengan 4 kode ya. Saya akan pakai kode. Sekarang ini saya tak pakai apa-apa di saya punya lips. Oke, minta maaf lah, rambut pun begitu-gitu aja. Oke, sebab Sarah di rumah saja. Sarah di rumah tadi kasih bersih-bersih rumah, buat apa yang patut, lepas itu terus buat live. Oke, sebab ingat live nih wajib setiap hari. So Sarah tidak boleh tangguh-tangguh, saya buat mana yang penting. Oke, so ini adalah code number 1. Korang boleh tengok secara live. Hari ini saya akan pakai lip velvet daripada Sarah Beauty. Oke, so dia sangat wangi dia macam koko sedikit, dia macam ada peppermint sedikit. Oke. Oke, kalau kamu yang suka cantik kah? Inilah dia punya color untuk code number 1. Ini code number 1 lip velvet Sarah Ana, code number 1. Oke, nasiblah saya tidak pakai makeup, jadi tidak berapa cantik lah saya. Sangat wangi. Dan saya sangat puas hati dengan quality lip velvet daripada Sarah Ana. Saya sangat-sangat puas hati. Saya sangat particular dari segi lipstick. Sebab saya sendiri buat lipstick saya sendiri. Oke. So, bila saya beli lipstick dari orang, biasanya saya akan tengok lipstick tuh ngam kah tidak dengan saya. Ada lipstick yang macam dia kasih hitam kita punya bibir, lepas kita pakai dalam masa yang lama, oke, dia akan hitamkan bibir kita bila kita buka kita punya lipstick. Oke, korang hati-hati ya, ada juga lipstick yang akan buatkan kita punya bibir, kulit bibir tuh jadi hitam.
Oke, tapi yang ini lipstick lip velvet daripada Sarah-Anna, dia tidak akan hitamkan kita punya bibir. Lagi dia banyak vitamin E. Oke, dia banyak wax dan banyak vitamin E. So dia macam nude matte. Kamu nampak dia macam matte, oke? Kan? Kamu nampak dia macam matte, tapi actually dia senang saja mau tanggal. Dia tidak akan kering. Ada satu jenis yang kalau macam yang matte, biasanya matte dia akan kering dan dia akan nampakkan seolah-olah bibir kita tuh nampak macam kering, betul kan? Tapi lip velvet daripada Sarah-Anna dia tidak macam tuh. Oke, dia akan sentiasa wet di kita punya bibir. Oke, dia akan sentiasa wet. Wet, dia akan sentiasa lembab. Dan kalau macam kita rasa kering sedikit, terpulang juga lah kepada environment kita. Oke, kalau macam panas terlampau tuh, mungkin dia akan ada efek juga. Kamu nampak ya, saya punya bibir sekarang macam ada pecah-pecah begitu. Itu maksudnya, tahukah kenapa? Saya kurang minum air. Ini benda yang saya kena perbetulkan dalam saya punya health. Oke, saya kurang minum air. Oke, that's why sangat-sangat efek ya kita punya body, especially bila kita kurang minum air. That's why saya juga rehat minum saya punya white lab dulu untuk pemutihan, sebab suddenly saya kurang minum air. Jadi apa-apa benda kalau macam suplemen kita ambil, suplemen dari segi pemutihan kah, suplemen apapun, kalau you mau macam cerahkan kulit, glowingkan kulit, kita ambil suplemen, satu perkara yang kita kena jaga ialah air. Oke, air, pengambilan air kita tuh sangat penting. Oke, sebab kenapa macam kita punya suplemen dia tidak menampakkan efek dengan cepat. Salah satu sebab dia adalah air yang kita minum tuh kurang. Bila air kita minum kurang, suplemen yang kita makan tuh, oke, dia susah meresap dalam badan kita. Sebab air dia kurang, jadi dia tidak boleh mengalir dalam badan kita. Oke, so salah satu benda yang kita kena jaga adalah intake air. Oke, thank you yang bersama-sama dengan Sarah pagi ini. So lip velvet Sarah-Anna, dia tidak akan mengering. Kalau kamu tidak tengok, dia akan macam lipstick biasa. Kamu tengok, yes. Dia akan melekat di saya punya gelas kah, saya punya botol air kah. Kenapa? Sebab kandungan wax dia tinggi, dan juga dia macam yang lipstick tuh. Lipstick. Kalau macam yang matte biasanya dia akan mengering kan. Dia kering. Jadi bila kita minum dia tak melekat. Tapi bila kita buka tuh dia akan susah mau tanggal. Sometimes bila kita mau tanggal dengan cara yang salah, kita tonyoh kita punya bibir, kita asik gini-gini, bibir kita luka. Oke, so matte pun dia ada cara buka dia yang betul, oke? Kamu belajar tuh, kalau kamu jenis yang suka sangat pakai lipstick, lip balm dan segala, belajar cara buka yang betul, oke? Tapi yang ini saya sudah buka kemarin, hanya menggunakan wet tissue pun boleh. Wet tissue buka boleh, oke? Kalau macam kamu mau di pejabat kah, pergi mana-mana kan? Kamu rasa kamu mau reapply lipstick lepas kamu makan, oke? Kamu lap dulu dengan kamu punya tisu basah, lepas itu baru kamu reapply kamu punya lip velvet daripada Sarah-Anna. Saya betul-betul puas hati ya dengan lip velvet Sarah-Anna. Sarah Beauty, sorry. Founder dia tetap sama lah, Sarah-Anna juga. Oke, dia akan melekat. Ramai orang cakap, saya tidak suka lah lipstick tuh melekat di tempat air, melekat di cawan, kan? Ada ramai yang cakap macam tuh. Actually, bila lipstick kita nih banyak wax, dia memang cepat akan melekat, tapi actually itu sangat bagus sebab dia melindungi kita punya bibir. Wax yang tinggi itu actually dia akan lindungi kita punya bibir. Oke, dan ini enriched with banyak vitamin E, which is bagus untuk kulit. So, that's why saya sangat suggest korang, kalau korang pencinta ataupun tercari-cari lip tint, lip velvet, kami panggil ini lip velvet, ataupun lip tint lah, lip gloss. Ini dia bukan gloss, dia tak glossy. Kalau kamu tengok dia tak glossy, oke, so ini bukan lip gloss. Kamu bolehlah, kalau kamu ada lip gloss yang jernih, bolehlah kamu combine untuk kasih gloss-glosskan kamu punya kamu punya bibir tuh. Oke, so ini dia punya color nude yang code 1, oke?
Lift velvet Sarah Anna dia hanya ada 4 code saja. Oke, so esok saya akan pakai yang code number 2 pula. Saya tidak mau banyak pakai code dalam sekali. Oke, sebab saya suka sudah macam ni. Oke, so apa saya mau share dengan korang pagi ni? Selain daripada saya share, saya punya lift velvet yang baru saja sampai. Baru kemarin sampai ini, memanglah saya excited. Oke, baru kemarin sampai tuh. Cepat ya, hari Ahad. Hari Sabtu ke hari Ahad saya order. Hari Ahad. Hari Ahad saya order, hari Isnin sampai sudah. Sampai sudah saya punya item. Cuma kemarin Selasa baru saya minta tolong ambil. Actually hari Isnin kalau saya dapat keluar petang tuh pergi ambil, actually saya boleh dapat sudah sangat cepat ya. Ada customer saya. Sekarang ini saya pakai pula untuk sekarang nih mau jadi cantik, mau jaga badan, simple saja. Yang penting kamu ada tools yang betul. Oke, kamu ada tools yang betul, kamu ada determination yang tinggi untuk ubah kamu punya kesehatan, kamu punya badan tuh. Kita boleh buat, oke? Kita tak perlu spend beribu-ribu ringgit hanya untuk cantik-cantikan diri, cantikkan badan, oke? Even saya guna ini sahaja untuk reshape badan saya di rumah, oke? Dengan satu lagi ialah saya memakai korset Sarah Anna lah, korset. Tapi hari ini saya tidak pakai, saya jemur saya punya korset di luar, oke? So saya pakai Fit Spot daripada Sarah Anna, oke? So saya lebih suka pakai Fit Spot Sarah Anna kalau saya tidak pakai korset, sebab yang ini sangat senang tanggal. Oke, kalau macam saya mau pergi tandas dulu kak, oke, saya bisa lah. Oke, ini senang tanggal, senang pakai, senang tanggal. Jadi saya lebih suka pakai ini kalau saya tidak pakai korset Sarah Anna. Kadang-kadang kalau saya rajin saya pakai combo supaya efek dia tuh lebih mantap. Oke. Ini saya pakai size S. Ini saya pakai size S ya. Ini saya pakai size S. Jadi kamu nampak saya punya pinggang tidak terlampau berlekuk sebab saya pakai size yang besar sedikit. Oke. Saya ada satu lagi Fit Spot yaitu size XS yang paling kecil. Oke. Size XS paling kecil. Saya boleh lah kasih tengok kamu kalau kamu mau tengok. Hai, yang bersama-sama saya pagi ini, korang tolong share dulu korang tolong share saya punya live nih, oke? Korang komen ya saya punya live nih, oke kah tidak? Ada apa ini? Lain oke kah tidak? Suara kamu dengar kah tidak? Kan? Kamu tolong komen dulu, oke? So, kalau XS punya Fit Spot dia lebih pendek lah, oke? Dia lebih pendek berbanding yang S. Tapi untuk Fit Spot dari Sarah Anna inilah yang paling kecil, oke? Yaitu size XS. Saya ada dua Fit Spot sebab kalau saya pakai korset baru saya pakai Fit Spot, biasanya saya akan guna XS. Oke? Kamu tengok ya, di sini saya nampak sangat ada benjol dia sedikit sebab kenapa tulang saya besar, oke? Tulang saya besar dan juga saya pinggangnya pendek. Saya tidak, kalau dulu saya cakap itu adalah masalah saya pinggang pendek, tapi I don't think it's a problem now. Saya tidak kisah pun. So for me it's not a problem, sudahlah. Oke? Tapi kalau saya pakai size XS terus tanpa pakai korset, dia tidak berapa cantik saya punya shape badan tuh. Sebab dia nampak sangat lengkukan di sini, dia tajam, oke? Dia punya lengkukan tuh tajam macam Saloma. Saya tidak berapa favorite yang itu, oke? Favorite saya tidak macam tuh. Tapi kalau kamu suka yang lengkukan Saloma macam nih, bolehlah kamu guna size yang paling kecil terus untuk Fit Spot kamu, oke? Cuma itu tidak favorite saya. Saya akan pakai Fit Spot Sarah Anna paling kecil kalau saya guna korset dahulu, oke? Jadi kalau saya tidak pakai korset, saya terus mau pakai Fit Spot, saya akan guna size S. Oke? So saya ada dua Fit Spot. Tamaha kan? Tamaha. Iya, kalau saya ini tukar-tukar. Oke? Senang saya saya lebih, sebab ini saya rasa efek dia punya genggaman tuh lagi besar, oke? Size S lah. Oke, jadi size S. Senang ya mau reshape badan. Ambo yo
ini, aduh. Oke, so itu serba sedikit tentang untuk reshaping badan, ataupun kalau kamu ada masalah perut burit pula. Perut boroy ya, perut boroy, perut buncit, bukan perut burit. Burit itu apa? Burit tuh punggung bahkan. Tapi itu bukan bahasa dusun kan? Saya tidak tahu, mungkin bahasa Bajau kali kan burit tuh. Main sembarang saja saya cakap. Saya pernah lah dengar orang cakap burit. Jadi saya rasa itu punggung. Oke, so saya sudah kasih tunjuk kamu dua benda pagi ini. Satu adalah lip velvet daripada Sarah Anna, Sarah Beauty. Oke. Oke, shut up Mimi. I wanna make live. Saya pasang saya punya laptop. Habis saya checking suara saya dengar kah tidak kan. Walaupun mungkin saya punya line tidak berapa bagus, tidak berapa cerah, tidaklah secantik live orang lain kan. Bila saya nampak live saya selalu di Facebook kan, kadang-kadang saya rasa macam kecewa juga nampak live saya. Kenapa? Sebab dia punya gambar tidak terang, saya punya line macam nih kan. Kadang-kadang tuh kan saya rasa macam saya buang masa juga. Saya bilang saya buat live macam nih, tapi tidak juga cantik saya punya live. Saya bilang, kan tidak pandai bersyukur betul saya kadang-kadang. Tapi bila saya ingat balik macam kalau saya tidak buat ini dari sekarang, kalau saya mau tunggu line internet saya sudah 100% perfect, terang, ada studio yang terang baru saya buat, I don't think that thing will never come into my life. Saya kena mulakan apa yang ada di tangan saya sekarang. So ini saja yang saya ada telepon, saya ada internet. Oke, walaupun internetnya macam nih, ini sudah internet yang bulanan tahu, kita guna wifi, kita bukan guna hotspot. Still dia punya connection macam nih lah, tidak berapa terang, tapi syukurlah still boleh buat live. Oke, tapi yang paling penting walaupun tak perfect, orang tak nampak keperfekan kita punya live nih. Ini untuk pesanan untuk kawan-kawan saya, rekan-rekan di luar sana yang berniaga dan mau betul buat live. Actually kita buat live ini bukan saja berniaga, kita mau buat live nih ada banyak benda yang kita boleh buat melalui live. Salah satunya adalah pengenalan diri kita kepada orang-orang di luar sana. Kita mau perkenalkan diri kita kepada orang di luar sana. We as a seller, kita sebagai selling something, mungkin kita adalah seller untuk benda, ataupun mungkin kita ada service yang kita tawarkan kepada orang. Contohnya mungkin kita adalah contohlah dokter gigi kan, ataupun mungkin kita ada salon kecantikan. So kita provide service untuk orang. So orang akan pergi datang dengan orang yang dorang kenal. Orang akan selesa pergi datang dengan orang, dengan individu yang dorang balik-balik nampak. So itu adalah salah satu sebab kenapa kita buat live. Oke? So kalau saya fokuskan, saya punya niat buat live nih hanyalah untuk macam kasih cantik live, walaupun itu perlu, walaupun itu sebenarnya is a crucial thing. Kalau macam guru-guru marketing, ataupun ya guru-guru marketing, dia akan katakan make sure kamu punya line internet bagus baru kamu buat live, dia bilang kan. Kalau begitu saja dia cakap, itu sangat menyakitkan hati saya juga, sebab dia tak faham macam mana line di kampung. Dia orang tinggal di bandar, line di kampung macam ini. Tapi saya katakan apa yang dia orang cakap tuh betul. Bila kita buat live, oke, sepatutnya orang akan suka live yang nampak mukanya, yang terang mukanya. Oke, orang tak suka yang nampaknya kabur-kabur kan, yang macam ni lah, nampak kabur dan nampak tidak terang. Orang tidak suka. Even saya sendiri pun kalau kita pergi kedai, kita akan nampak, kita akan lebih attention kita akan pergi kepada tempat yang warna dia menarik, warna dia terang begitu kan. Bila kita pergi kedai, begitu juga dengan live sebenarnya. Bila kita buat FB live nih, ya, kalau boleh lah, ataupun sebenarnya diwajibkan bahwa line internet memang yang berkelajuan tinggi. So even saya pun sudah ambil yang bayar bulan-bulan, still internet saya nampak tidak perfect, nampak kabur lah kan, macam-macam lah halangan. Tapi kalau kita terlalu ikut protokol orang marketing, oke, kalau kita terlampau ikut protokol orang marketing, dia katakan kalau kamu buat live, make sure kamu punya line itu cantik, terang dan sebagainya. Kalau kita tinggal di bandar, benda itu boleh berlaku. Tapi kalau macam saya tinggal di tengah-tengah hutan, di lembah,
di lembah kelam nih yang memang naik bukit turun bukit baru sampai tempatnya. Bila benda itu akan berlaku. Oke, bila benda itu akan berlaku. So, memulakan dengan apa yang ada di tangan. Inilah yang saya ada sekarang, lain inilah yang saya ada sekarang. Jadi mulakan saja, oke? Sampai ada satu masa tuh minta maaf juga kepada guru-guru marketing. Saya sangat hormat juga kamu. Memang lain perlu bagus, but this is what I got. This is what I got, but I just start from here. Kalau sikit-sikit, kalau saya bilang, live saya tidak cantik, tidak orang tengok saya punya live, tidak orang share punya live, saya buat live hari-hari, tidak orang beli saya punya barang. Barang apa itu? Barang apa aku jual? Memang pun. Kan? Kalau saya asyik-asyik cakap macam tu, asyik-asyik pikir macam tu kan. Saya buat live macam ni, tiada pun orang DM saya. Saya buat live tidak cantik, saya punya lain. Kalau balik itu saja alasan saya. Celah mana kita mau berjaya dalam hidup nih. 1 tahun belum tentu kita boleh move walau sedikit pun dalam level hidup kita, oke? So kalau kita mau pergi ke level seterusnya, oke, buat saja benda tuh walaupun benda tuh nampak kelihatan seperti susah, nampak kelihatan seperti sia-sia, mulakan saja. I told you, kalau saya tak mulakan live saya ini, kalau saya tak mulakan live saya nih, sampai sekarang pun saya rasa saya tidak akan berani live. Believe me, saya tidak akan berani live sampai sekarang ini. Kalau saya terlalu pikirkan perfect baru saya buat live. Kalau saya terlalu pikirkan lain bagus dulu lah, baru saya buat live. Sampai bila lain tuh akan bagus. Bila, tell me, bila lain tuh akan bagus. Bila, jadi dalam hati saya akan bila saya pindah pergi bandar lah. Bila saya akan pindah pergi bandar. Bila. If I don't do something right now. Bila masa saya boleh upgradekan saya punya kehidupan nih. Oke, so no worries. Oke, kalau kamu berada di tempat saya ataupun dalam situasi macam saya. Oke, everything look not perfect. Oke, everything look not perfect. Dindingnya tak cantik. Backgroundnya tak cantik kan. Kalau orang menjual biasanya di belakang dia nih kan, banyak stok dia letak, banyak barang, banyak stok, which is good. Orang akan percaya bahwa we are really selling something because we can see many stocks behind. Gitu kan. Tapi saya tak ada locker, saya mau letak, saya tidak almari segala mau letak di sini untuk letak saya punya barang-barang. So, saya tak ada budget nak beli itu semua. Oke, saya tak ada budget nak beli itu semua. Jadi saya katakan, it's okay lah, just do what I have right now. Buat sajalah apa yang kita perlu. Bukan bermakna kita tak mau buat benda tuh, but slowly. Oke, kita mau juga buat benda tuh level by level, step by step we go to that. Oke. Tapi kita akan ada setiap kita akan ada titik permulaan kita, dan titik permulaan kita ini biasanya dia tidak akan bermula dengan perfect. Dia akan bermula dengan ketakutan, dia akan bermula dengan mulut yang bergegar-gegar, dia akan mula dengan macam inilah life yang tidak alive, life yang nampak tidak alive, life yang nampak tidak happening kan, life yang no one want to share. Oke. So jangan kamu Hai Caca, hai Vanessa, hai Cigu Rosmi, oke, hai Rubina Loban, oke. So jangan kamu rasa macam no one is watching me bila kita just starting something in our business ka, in our services ka, oke. We are still too early to give up. Kita masih terlalu muda untuk give up sebenarnya. Berapa lama sudah kita berbisnis sampai kita rasa mau give up? Oke, kalau macam bisnis krik-krik, that mean adalah itu benda yang belum kita belajar. Bagaimana orang lain boleh buat bisnis macam-macam? Boleh meletup-seletup, kan? Bagaimana orang lain boleh dapat pelanggan yang daripada orang dia tidak kenal? Sedangkan kita pula berharap pelanggan kita adalah daripada orang-orang yang kita sentiasa kenal, which is so ridiculous. Ridiculous. Kalau kita buat bisnis, kita harapkan orang-orang yang kenal kita, yang kita kenal saja akan jadi customer kita. I told you that is so ridiculous. Oke, untuk permulaan that is good. Oke, kalau orang datang beli produk kita, orang yang kenal kita beli produk kita, which is good, diorang support, but
Kita tak boleh harap selama-lamanya bisnis kita ni nak grow kalau customer kita adalah still keep customer yang sama and there is no growing customer. Maksudnya tiada customer baru yang akan muncul. That mean we need to level up our knowledge, we need to level up our action. Okay, so ketidakselesaan, topik saya hari ini adalah ketidakselesaan itu ataupun macam mana, depression ataupun apa tajuk live saya pagi ni ya? Saya sendiri lupa apa tajuk live. Macam ketidakselesaan dalam hidup itu ataupun kesempitan hidup tuh akan sebenarnya akan bawa kita ke satu level dalam hidup kita. Oke. So siapa di sini yang sudah rasa dirinya dalam keadaan selesa, oke? Dalam keadaan level yang dia selesa lah. Macam saya hari itu, saya rasa macam selesa, but then tapi selesa tapi tidak selesa. Jadi saya bilang I need to do something, I need to ada benda yang saya kena buat ini. Saya kena level up, saya kena tambah saya punya penderitaan supaya saya boleh pergi ke level yang seterusnya. Orang yang nak pergi ke level seterusnya nih dia akan menderita, oke? Orang yang mau pergi ke level seterusnya dalam hidupnya, level seterusnya nih maksud saya ada dia punya apa itu pembahagian dalam hidup lah, sebab hidup kita nih banyak dia punya bahagian dari segi spiritual, dari segi self esteem, mungkin dari segi keyakinan diri kan, dari segi personal growth, dari segi relationship, dari segi keuangan, dari segi spiritual. Kita dalam hidup nih ada banyak kita punya bidang-bidang, oke? Kita ada banyak cabang yang kita kena jaga dalam hidup kita. Seperti yang saya cakap tadi, kita punya health, mungkin kesehatan, spiritual, body growth, apalagi relationship, financial, apalagi kamu mau dalam hidup kamu, oke? Career, oke? Kita punya kerja ya pun kita mau grow kan dalam hidup kita. So bila saya katakan we need to level up our life, kita mesti tingkatkan dalam sesuatu dalam hidup kita. Kita tengok mana satu yang kita mau tingkatkan dalam hidup kita tuh, oke? We cannot bring up everything all in once. Kita tak akan dapat buat semua perkara dalam satu. Kita nak level up everything in once, but kita boleh pilih mana satu level yang kita mau upkan dahulu. Why? Sebab benda lain dia akan ikut. Bila satu level kita upkan, oke, ada banyak benda lainnya, level-level seterusnya tuh dia akan slowly ikut kita punya rentak, oke? Which is kalau Lisa Nichols dia katakan 360 degree abundance, 360 abundance dalam hidup, which is dia level up everything tapi one step at a time. One step at a time, satu step, satu bidang, satu bahagian dalam satu masa. Oke, macam tuh. Oke, so bila kita mau level up something dalam hidup kita, kita pilih mana satu area dalam hidup kita yang kita mau kasih level. Oke, mana satu area dalam hidup kita yang kita mau kasih level. Kalau saya mau level up dari segi financial saya. Ada dua lah, dari segi financial dan juga dari segi career dan juga dari segi personal growth. Personal growth dan spiritual growth. Ada 4 lah, dari 1 jadi 4. Ada 4 yang saya betul-betul mau fokus. Kelima lagi adalah dari segi parenting. Dari segi macam mana saya parenting saya punya anak-anak, oke? Tapi satu benda yang betul-betul fokus adalah dari segi financial dan juga spiritual growth. Oke, so dari segi financial banyak benda yang saya kena belajar, oke? Saya tak boleh cakap orang lain sebab orang lain punya life lain, oke? Saya suka share apa yang saya belajar, apa yang saya sedang undergo dalam hidup saya. Dan bila saya share nih, kamu akan nampak benda yang tidak perfect yang saya buat, tapi kamu juga mungkin akan dapat idea. Bila kamu nampak benda yang saya buat itu tidak perfect, at least you get idea bahwa apa yang dia buat tuh macam tak cukup lah. Tapi benda tuh juga yang saya buat dalam hidup saya. Saya rasa saya kena improve lah. Sebab dia sebut benda tuh tadi dan baru saya nampak yang saya pun kena improve benda tuh. Itu yang saya harapkan bila saya share dengan korang about my life. Oke, bukan mau mengajar. Tidak, saya tak layak untuk ajar korang. Tapi I love to share what is happening in my life. Oke, which is life is always a progress. Ingat tuh,
our life is always progress, a work in progress, life kita nih, kehidupan kita nih akan selalu adalah progress, oke? Saya sangat suka nampak saya punya bibir, oke? I really love the color. Tidak menyesal saya beli Sarah Beauty. I really love my lips color today. I really love it. It does not so red, but it does not pale. Sangat cantik, oke? Cantik tak saya punya lip? Saya screenshot tadi tuh, oke? Sebab saya mau send juga report sama saya punya coach nanti. Oke, so berbalik kepada benda tadi tuh, depression, bukan depression, macam bila kita encounter kesusahan dalam hidup kita, itu maksudnya, you know what, itu maksudnya bila kita encounter kesusahan dalam hidup kita ataupun cabaran dalam hidup kita, itu maksudnya the life is calling us to go to another level. Kehidupan kita ini sedang memanggil kita ke level yang seterusnya. Bukan level maksud saya dari diploma pergi degree, ada sijil, ada diploma dari segi degree kan. Kalau macam itu kita boleh nampak lah, yes saya ada sijil. It's a physical sijil. Tapi it's more than that. Kita akan grow dari segi kita punya spiritual, kita akan grow dari segi kita punya strength, inner strength kita, oke? Kekuatan dalaman kita akan lebih grow sebenarnya bila kita hadapi banyak kesusahan dalam hidup kita. Banyak masalah dalam hidup kita, banyak cabaran dalam hidup kita. Oke, salah satu benda yang saya recently encounter yang saya sendiri hadapi adalah orang berhutang dengan saya. Saya sendiri hadapi adalah orang berhutang dengan saya. Saya baru saja finish hutang, bayar hutang dengan orang, oke? Hutang dengan bank masih ada ya. Hutang saya dengan bank masih ada, tapi hutang dengan orang, hutang dengan duit saya sudah settlekan semua, which is I feel so great, I feel so good with my life, sebab saya tak terfikir pasal hutang dengan orang. However, recently I encounter orang pula yang still berhutang dengan saya. So macam mana saya encounter benda ni? Macam mana saya hadapi benda ni? Orang berhutang dengan saya, and I need money. I'm doing business. I'm not a rich person. Saya bukan orang kaya, sayang. Oke? Saya juga buat bisnis. Setiap bulan I have to restock my items, dan kesilapan saya dalam berniaga adalah salah satu bendanya ialah saya biarkan orang berhutang dengan saya. Saya biarkan orang berhutang produk dengan saya, which is kesilapan saya sendiri dalam berniaga. Saya share saja walaupun ini memang bikin malu, tapi itu salah satu kesilapan saya dalam berniaga. Saya kan berniaga korset Sarana, Fitspot Sarana kan. Jadi ada orang mau beli, ada orang request saya bawa benda nih. Oke, so saya bilang oke, saya bawa Fitspot korset Sarana kan. Itu memang bisnis saya. Jadi bila orang tuh sudah ambil barang tuh, oke, ini kira kenalan kan, dia orang sudah ambil barang tuh, and then suddenly dia katakan nanti baru saya bayar. Saya terdiam. Sudah dia ambil barang saya yang saya jual. Barang ini korset Fitspot, dia bukan harga 10 ringgit, 20 ringgit. Oke, dia harga 100, 200. Oke, memanglah saya boleh guna lama dan saya tak menyesal beli. However, I need to do my business. Setiap bulan saya kena restock barang. Saya kena kasih pusing. And then bila kenalan, dia minta saya bawa barang. Ada korset kah? Ada Fitspot kah? Ada ready stock saya. Nanti saya bawa ya. Oke. Saya pergi sana, saya bawa, dia ambil dan dia katakan, dia coba dan dia katakan, oke ngam, oke saya ambil lah, oke. Lepas itu dia katakan, nanti baru saya bayar. Di sana saya terkeduh. Saya tak tahu nak cakap. Dia sudah pegang barang tuh, dia sudah pakai, dan dia katakan, nanti saya bayar. Dalam hati saya kan, saya expect orang bayar saya sudah, sebab dia request barang. Kan, saya expect orang bayar saya sebab dia request barang, dia request korset, Fitspot, Sarana. Tapi dia bilang nanti baru saya bayar ya. Saya serba salah.
Saya mau cakap, alamak, tidak dapat lah. Saya malu pula sebab saya kenal orang tuh. Tapi dia sudah pakai, takkan saya mau pergi tarik balik. Janganlah, nantilah baru kau ambil. Kan, dia sudah excited. Jadi itu salah satu kesilapan saya, salah satu kesilapan awal saya dalam berbisnis dan berniaga bila berdepan dengan orang-orang yang kita kenal. Oke, siapa di sini yang pernah hadapi masalah macam itu? Oke, sila angkat tangan. Saya tahu ramai di sini yang juga hadapi masalah macam itu. That's why layan stranger dengan bagus. Stranger, dia tidak akan berani berhutang dengan kita. Stranger will never ever berani berhutang dengan kita. So, kita manusia, kita bukan bank. Oke? Dan saya pernah, saya sudah lalui benda tuh. Oke, orang hutang, then I was oke lah, nanti gaji lah ya, bayar. Oke, saya katakan oke, nanti gaji lah ya, bayar. Sebab saya pikir saya kena restock barang kan. Untung one produk tuh baru berapa, bukannya kita untung 1.000, 200 ribu ratus satu produk kan, baru beberapa ringgit kita untung. Dan untuk kita beli satu item tuh pun harga dia ratus. Jadi kita tengoklah macam tengoklah kan. Jadi lepas tuh sudah gaji tidak juga bayar kan, sudah gaji tidak juga bayar. Kali pertama tuh saya betul-betul mau restock barang sampai saya terpaksa WhatsApp orang tuh. Saya katakan, saya minta maaf, tapi boleh sudah bayar sebab saya mau restock barang. Dia bayar juga lah, tapi tak sampai separuh lah dia bayar, tak sampai separuh. So saya katakan it's okay lah, saya mula korek sumber saya yang lain lah. So korek sumber saya yang lain. Dan dalam hati saya ada juga sakit hati, betul. Bila saya sedang berbisnis nih, orang hutang dengan saya sakit hati juga sebab saya pikir untuk restock barang. Oke? So tapi dari sana saya banyak minta maaf dengan Tuhan. Sebab saya sakit hati. Sebab saya tahu salah satu benda yang blok rezeki kita adalah sakit hati. Oke, sakit hati. So saya banyak minta maaf dengan Tuhan. So saya banyak juga berdoa sama Tuhan, Tuhan murahkanlah rezeki orang ini, Tuhan murahkanlah rezeki orang-orang yang berhutang dengan saya, supaya dorang tergerak hati dorang untuk bayar hutang dorang dengan saya. Banyak kali saya doa. Saya juga minta maaf dengan Tuhan sebab saya sakit hati dengan orang-orang ini. Dan dari sana saya mula sedar, rupa-rupanya dulu bila saya berhutang dengan orang pun sakit hati sebenarnya dengan saya. Dulu bila masa saya berhutang dengan orang, baru saya tahu yang orang pun sakit hati dengan saya sebab saya hutang dengan diorang. Oke, syukur sekarang hutang saya dengan orang sudah selesai. Sekarang orang berhutang dengan saya, dan still kadang-kadang datang sakit hati saya tuh sebab bila masa saya perlukan duit, orang hutang dengan saya, diorang tak datang bayar diorang punya hutang. Oke, kadang-kadang tuh saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan tolong positifkan diri saya, pasti ada hikmah semua ini. Orang berhutang dengan saya, mungkin ini balasan juga saya dulu sebab saya pun berhutang dengan orang lama. Oke, baru-baru juga dapat settlekan. Jadi sekarang nih saya sendiri pun menanggung orang macam mana perasaan orang berhutang dengan saya. Tapi dari masalah itu, bukan saja orang berhutang, banyak yang saya grow lah, banyak yang saya belajar sendiri. Yaitu pertama, belajar bersabar. Orang hutang dengan kita, dia belum tampilkan diri mau bayar dengan kita. Oke, siapa di sini yang sakit hati macam tuh? Orang hutang dengan kita, orang nita, dia tidak apapun, macam saya lah dulu. Ini perangai saya dulu lah. Kita tidak pun berusaha minta maaf dengan orang tempat kita berhutang tuh, tidak pun kontek-kontek. Mau minta maaf. Kalau boleh, at least kalau boleh itu tolonglah kontak orang yang kita tengah berhutang tuh. Oke, kalau kita tidak dapat bayar sekalipun, minta maaf dengan orang itu. Sebab orang itu mungkin sedang sakit hati dengan kita sebab kita berhutang dengan dia. Minta maaf, kontak dia, minta maaf saya betul-betul mau bayar hutang tapi saya tiada duit. Oke, minta maaf. Sekurang-kurangnya sejuk juga. First, memang orang tuh akan sakit hati sebab tiada duit lagi. Tengok kalau saya nampak kau makan di kedai, kau bilang kau tiada duit. Kadang-kadang datang gitu perasaan marah juga dalam hidup kita, dalam hati saya. Oke, tapi lepas itu saya bilang tidak apalah, tidak apa. Tidak juga saya mati, dia belum bayar hutang, tidak apa, kita sabar. Oke, dari sini kita belajar bersabar. Dan saya tahu tidak juga saya mati ini walaupun orang tuh bayar hutang. Kalau saya terpaksa makan nasi berlaukan garam sekalipun, at least saya still masih hidup, saya still masih makan nasi. Oke. So
banyakkan bersabar. Yang kedua, kita akan mulai mencari sumber lain untuk sustainkan kita punya hidup, sustainkan kita punya bisnis. Oke, kita tidak boleh terus mengharap orang yang berhutang dengan kita ini akan dapat bayar hutang kita, which is walaupun dalam dari lubuk hati kita still harap, saya haraplah dia datang bayar hutang dia dengan saya, sebab saya betul-betul perlu duit, saya mau restock saya punya barang. Oke, tapi orang tuh tak muncul-muncul. Saya sering kali macam itu dan saya minta maaf dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya minta maaf betul sebab saya sekali lagi saya terleka dan saya bilang saya mengharap orang rezeki itu datang dari orang. Sebenarnya rezeki itu datang daripada Tuhan. Oke, so banyak benda yang saya belajar, banyak benda yang saya grow dari segi spiritual, dari segi grow sendirilah, dari segi macam mana kita handle kita punya emosi itu. Oke. So yang ketiga tadi pun kita akan mula mencari sumber, kita akan mula kenal dengan siapa sebenarnya pemberi sumber kita. Ingat balik ya, segala rezeki kita datang daripada Tuhan. Oke, datang daripada Tuhan. Kita ini manusia, karena orang datang beri kita rezeki. Oke, tapi sumber rezeki itu sebenarnya adalah dari Tuhan. Tuhan yang gerakan hati orang tuh untuk memberi dengan kita. Oke, Tuhan yang gerakan hati orang tuh memberi dengan kita. Kita manusia ini adalah sebagai saluran berkat, saluran rezeki sesama manusia. So ingat balik benda tuh dan minta balik dengan si pemberi rezeki, which is our God. Oke, so jam berapa sudah ya? 10.53. Oke, so sekejap lagi saya akan berhenti live. And apalagi saya mau kongsikan lewat saya punya masalah orang berhutang dengan saya, which is tidak juga banyak, ratus-ratus lah orang berhutang dengan saya, ratus-ratus juga, sebab produk Sarah Ana nih, korset Sarah Ana, Fitspot Sarah Ana nih. Oke, harganya kalau Fitspot harganya 100 lebih, kalau korset harganya 200 lebih. Oke, so orang berhutang, salah saya juga lah, salah saya itulah saya selalu katakan, saya tidak boleh salahkan orang tuh, sebab kalaulah dari dulu saya tidak tahu benda ni dulu, saya tidak tahu encounter macam mana cara kalau macam orang yang kenal kita dia mau hutang dengan kita. Oke, saya tidak berani cakap no, tapi kalau sekarang bila saya nampak balik saya punya bila saya nampak balik dia punya urutan tuh, dia punya consequence, dia punya kesan kan, kita bagi orang hutang, kita bagi orang produk dulu baru dia orang mau bayar. Even bukannya produk nih sampai beribu-ribu pun actually orang akan sanggup bayar kalau dia orang betul-betul mau. Oke, so bila saya nampak consequence dia, kesan dia macam tuh, oke, saya reda macam it's okay lah, tak ada sales. Oke, kalau orang nih betul-betul dia kena usahakan untuk bayar dahulu baru kita bagi produk, macam tuh. So kena belajar, praktiskan kita punya no, practice to say no. Saya kena praktiskan to say no to the people. Oke, so cakap saja, bukan apa, kita sendiri pun enggak mampu. Oke, kita tidak mampu. Mungkin orang pikir kita jual produk ratus, income kita ratus ribu raban. Belum lagi kalau kita orang bermula macam saya, oke, ratus tuh yes, saya boleh capai sudah ratus ribu, saya belum capai lagi income saya. Oke, tapi syukur saya boleh capai ratus, which is full time mom, berbisnis secara online dari rumah, still boleh capai ratus, sudah syukur sangat bagi saya. Oke, sebab kenapa? Sebab saya tak perlu tinggalkan anak-anak saya tak perlu bekerja dengan orang. Oke, saya tidak cakap itu jahat, tidak, bagus. Oke, which is tapi saya lebih selesa cari buat benda yang selari dengan jiwa saya. Dan saya memang jiwa saya memang jiwa seorang peniaga, jiwa seorang entrepreneur, jiwa saya memang seorang usahawan. Oke, saya bukan jenis yang saya boleh bekerja di bawah orang, kecuali benda tuh memang benda yang saya minat. That's why kalau orang dulu saya pernah bekerja juga makan gaji, oke, which is good. Oke, saya rasa sangat best tau makan gaji. Cuma yang tak bestnya ialah benda tuh kita tidak minat, and then plus lagi orang atasan bagi kita arahan buat benda yang kita betul-betul tidak minat, kita akan rasa sangat berat hati. That's why kita akan merungut, marah, rezeki yang kita dapat itu pun tidak berkat, walaupun gaji banyak kita rasa tidak cukup sebab tidak berkat. Oke, so dari sana saya belajar. Sampai sekarang orang macam suruh saya, kenapa kau tak pergi kerja, kau ada degree, kau pergi kerja lah kan, anak-anak kau biarlah mamaku yang jaga. Orang banyak suruh saya, kau ada kereta, kenapa kau tidak pergi kerja.
seolah-olah saya nih bodoh sangat. Saya kadang-kadang saya rasa macam orang nih memperbodohkan, orang nih memperbodohkan saya, sebab macamlah saya tak boleh fikir benda tuh. Macamlah saya tak fikir benda tuh. Sampai orang katakan, pemilih juga kau ini tidak mau pergi kerja. Tapi saya kena firm dengan diri saya, oke? Saya tak boleh ikut orang tuh cakap macam ni, orang tuh cakap macam ni, orang tuh cakap macam ni, family lagi cakap macam ni. Ada lagi orang cakap macam ni. Kalau kita dengar apa orang lain punya kebisingan dalam hidup kita, kita akan jadi bingung dalam hidup kita. Jadi solutionnya cuma satu. Listen to yourself, oke? Ambil masa bertenang, ambil masa bertenang, ambil masa berdoa, oke? Dengar dari dalam diri kita sendiri. Dengar. Listen to yourself. Apa yang kau mau dalam hidup kau? Apa yang saya mau dalam hidup saya? Dalam hidup saya, I really appreciate my kids. Dalam hidup saya betul-betul appreciate my kids. Saya punya anak-anak, which is bapak dorang jauh. Kalau saya pun pergi bekerja dan anak-anak ini saya suruh ibu bapak saya yang tolong jaga, I know, saya tahu saya akan kehilangan banyak masa dengan diorang, dan masa diorang growing nih, masa diorang membesar dari baby. Kalau saya ambil keputusan untuk pergi bekerja, oke, dan tinggalkan anak-anak dengan ibu bapak untuk tolong jaga, saya tahu saya akan kehilangan masa yang itu, yaitu nampak anak-anak saya growing. Oke, so dari sana saya betul-betul belajar listen dengan diri saya. Apa saya mau? Saya katakan saya mau jaga anak-anak saya. Tapi of course saya juga mau income dalam hidup saya. Sebab kalau saya jaga saja, financial saya memang akan teruk. Dan saya sudah melalui bagaimana rasanya financial yang sangat teruk dalam hidup. Oke, financial teruk, tiada financial. Saya jual kue, jual minuman, jual everything untuk dapat duit untuk beli susu, pampers anak saya waktu itu. Financial memang teruk. Oke, ada kereta, tiada duit mau bayar kereta. Pernah lagi kereta kena tarik dengan bank, saya sudah lalui yang itu. Oke, which is bukan bermaksud sekarang financial saya sudah bagus, tidak. I still in financial problem, tapi dari segi spiritual growth-nya saya mulai boleh berpikir dengan lebih baik. Sebab berada dalam desakan hidup selama 5 tahun, 5 tahun dalam desakan hidup bukan senang ya. 5 tahun desakan dalam hidup bukan senang. Jaga 2 orang anak, full time mom. Di situ juga saya ada kereta dan saya kena bayar kereta itu. Waktu itu saya ada personal loan, dan personal loan tuh saya kena bayar 250 setiap bulan, kereta 600 setiap bulan saya kena bayar. Oke, sudah 850. And belum lagi di masa itu saya punya marriage, saya punya berian kawin belum selesai, dan itu pun sudah jadi tambah tanggungan hutang dalam hidup saya. Dengan mau kasih besar anak yang baru umur 2 bulan dan juga 1 tahun waktu itu. Oke, 2 bulan masih lagi saya gini-gini ya, 2 bulan masih lagi saya jinjit masih lagi menyusu badan semua. Tapi saya dah tak kisah waktu itu. Tiada dalam hidup saya, tiada lah perkara berpantang waktu itu, tiada perkara berpantang. Sebelum saya beranak tuh saya mula buat, saya masih ingat, saya sudah mula buat makanan, bisnis. Saya masih ingat sebelum saya pergi ke hospital Likas untuk beranak anak saya yang kedua. Saya waktu itu saya buat yang batang buruk punya makanan tuh untuk saya jual. Oke, batang buruk makanan. Saya masih ingat. Saya sudah kasih bulat-bulat tuh yang popia punya apa tuh, kulit popia tuh saya sudah kasih bulat-bulat, saya simpan dalam kontainer untuk saya mau masak nanti. Tapi hari itu tiba-tiba ada tanda sudah untuk pergi hospital, kan. So saya cepat-cepat telepon mami saya, pulanglah, saya macam mau kena pergi hospital sudah nih. Tidak sakit, tapi macam ada air sudah mau keluar. Saya bilang ada darah keluar kan. Jadi dia pun pulang. Dan bila saya sudah di hospital, duduk kan, saya terlupa tentang itu. 3 hari kan di hospital kalau beranak. So lupa sudah tentang itu. Bila saya balik sini, saya terus pikir pasal bisnis. Tiada lagi. Saya masih ingat, even saya kan di hospital waktu tuh beranak anak kedua, waktu tuh financial sudah teruk. Di hospital pun bank telepon. Sudah di hospital pun bank masih balik telepon tentang kereta, tentang personal loan. Bayangkan, sudah saya duduk di ward, masih lagi bank. Memanglah bank tidak tahu kita di hospital ke mana kan. Balik telepon kan. Saya masih ingat sampai buku, the only buku yang saya bawa pergi hospital masa saya beranak anak yang kedua, hospital Likas, adalah buku tentang retailing, tentang bisnis. Saya bawa buku tuh, saya masih ingat, saya masih ingat.
Saya masih ingat saya bawa bag ini pergi hospital. Saya bawa bag Esa nih pergi hospital 2016. Saya beranak anak kedua 2016, punya banyak habuk nih bag sekarang, oke? Inilah bag, ini bag laptop husband saya, oke? Inilah bag yang saya bawa pergi ke hospital untuk apa itu? Untuk beranak, saya punya anak, untuk beranak. Dan buku yang saya bawa adalah buku tentang retail. So saya sudah tahu di hospital nanti saya akan duduk sana 3 hari. Jadi saya tahu bosan dia tuh macam mana. Sebab saya pernah lalui dulu. Saya bosan duduk di hospital 3 hari, oke? So di sana saya bawa buku retail, saya bawa gincu, saya punya bikin lukis kening, dan saya tidak tahu kalau saya ada bawa maskara, macam tiada, itu sahaja. Bikin lukis kening dan juga gincu saya bawa. Berus gigi saya ada bawa, sedia, oke? Sebab dalam hospital tu pun saya habis saja beranak, the next day tuh pagi tuh orang lain masih tidur, oke? Saya sudah bangun, saya masih ingat, saya sudah bangun, saya pergi tandas, saya tukar baju saya mandi. Yes, saya mandi pada waktu pagi, which is masih dalam keadaan berpantang, tapi rambut saya tidak kasih basalah. Oke, sebab waktu itu baby saya masih masih dalam pantauan, kalau saya tidak salah, masih dalam pantauan, belum lagi dekat saya pergi mandi, tukar baju semua. Baju biasa ada darah kan, keluarlah sana sini darah tuh di belakang. Keluar, saya tidak selesa, saya pergi mandi. Saya datang balik pelan-pelan lah, saya lukis saya punya kening semua, saya pakai lipstick lagi kan. Lepas tu saya ambil saya punya buku retail business tuh, di sana juga saya membaca. Tapi saya baca tidaklah malas, sekejap-sekejap, sebab saya kalau orang yang baru beranak season nih kan, kita on the painkiller kan, painkiller dia akan buat kita tidur. Jadi saya akan baca sekejap and then saya akan tertidur. Tapi I'm still with entrepreneurship spirit waktu itu. Waktu saya mengandung, melahirkan anak-anak saya, entrepreneur punya spirit tuh memang ada dalam diri saya. That's why orang mula katakan dengan saya, kau pergilah cari kerja. Kau pergilah cari kerja, oke? Ini bila anak saya masih kecil lah. Kau pergilah cari kerja, biarlah mama kau yang jaga kau punya anak. Saya masih ingat, even my dad pun cakap begitu dengan saya. Kau pergilah cari kerja, biarlah mama kau yang jaga dorang nih yang kecil nih. Tapi saya bilang tak payahlah, si mama saya tahu dia tidak sanggup sudah jaga anak kecil, sebab dia sudah jaga kami. Dia pun baru saja free dapat pergi, tahukah mama saya baru saja menghadapi zaman bujang dia balik. Sebab kami ini kan berderet-deret, ada yang satu sudah besar sedikit, keluar lagi anak kecil satu, sudah besar sedikit, keluar lagi anak kecil satu, sudah besar sedikit, keluar lagi anak kecil satu, sudah besar sedikit, keluar lagi anak kecil satu. Sudah besar kan kami sudah pergi sekolah menengah, tiba-tiba keluar lagi satu yang anak kecil, which is macam dia punya hidup, dia punya life kan selalu ada anak kecil. So kita pun sebagai ibu bapak kan kadang-kadang kita macam boring dengan hidup kita. Bukan kita boring ada anak kecil, tapi kita boring sebab hari-hari buat kerja yang sama di rumah. So saya boleh rasa lah, saya punya mom tuh, saya tahu dia tak sanggup dah mau jaga anak kecil. Oke, so saya katakan dengan daddy saya, tak payahlah, si mama tuh pun biarlah dia pergi ladang, sebab itu yang buat dia happy. Bagilah dia life kan, pergi ladang dengan usaha nenasnya dan segalanya. Oke, so saya ambil keputusan untuk buat saja apa yang saya dapat masa saya di kampung. Kalau boleh belajar dari sanalah saya belajar bikin kue, dari kue saya yang keras. Terus dia bilang, si Uncle Gabi, dia bilang, atuh koi ini donat dia punya keras. Saya masih ingat saya jual donat saya kan. Saya kena jual juga walaupun saya tidak pandai bikin kue. Saya pura-pura saya pandai bikin kue, saya jual juga tuh donat saya, sebab saya perlu duit untuk beli pampers, untuk beli susu anak saya. Dia bilang si Uncle Gabi kan, atuh koi aku dong udah mau titik kue, bye nak ya, dia bilang.
Saya masih ingat lagi, saya tahan muka saja, saya pekat telinga saja, walaupun saya tahu donat saya keras, tapi the next day donat saya lembut, sudah tahu. Dari sana saya belajar bagaimana cara lembutkan donat lah. Dari sana, dari orang punya komen tuh, memang kita akan rasa sakit hati bila orang komen, tapi dari komen itulah yang buat kita ke next level, ke next level dalam hidup kita. Kalau tidak orang komen saya kok donat saya keras, oke, donat saya akan sentiasa keras sampai sekarang, tapi sekarang saya kasih banyak air dia, kasih banyak air sedikit. Memang donat yang kalau mau less minyak, less butter in your donut, saya tidak suka banyak guna minyak dalam butter. Memang dia akan lembut kalau kita banyak guna butter, minyak dalam kita punya donat. Dia akan lembut tapi dia banyak minyak. Saya tidak suka, dia banyak kalori kan. So saya lebih banyak guna air. Kalau donat nih dia banyak air, memang dia akan lembut, tapi dia banyak air lah, susah sedikit kita mau adun dia tuh. Tapi dia akan very very lembut. Ada cara dia, oke. So dari sana saya belajar lah. Dari benda tuh belajar lah. Oke, so sekarang kadang-kadang lah sudah lepas 3 tahun langsung tidak bikin kue donat. Saya berhenti sebab saya boring sudah buat benda tuh, which is saya rasa macam tak dapat apa-apa juga. So saya berhenti saja. Saya berhenti. Saya ambil keputusan untuk berhenti buat kue pun. Saya ambil satu keputusan yang besar dalam hidup saya. Kenapa? Sebab saya dapat duit untuk beli susu, beli pempas anak saya waktu itu dari saya berjualan kue, jual kopi lang, jual ice cream, jadi tutor, apalagi buat printing gambar, apa-apa yang saya boleh buat di rumah, dan still saya jaga anak-anak saya. Oke, sometimes lah satu malam tuh kerja saya printing gambar saja, which is sangat memenatkan. Kadang-kadang saya boleh dapat dalam 30 ringgit satu malam, 30 ringgit cukuplah lepas untuk beli satu bungkus susu untuk anak saya untuk 4 hari. Saya masih ingat 4 hari. Susu anak pun saya boleh kira tahu berapa lama dia orang boleh makan, 4 hari sudah habis. 2 anak lagi tuh waktu itu. Oke, so boleh kira. Oke, so itu saja saya punya sharing malam ini, pagi nih. Oke. Itu just sharing saya ke orang yang sama-sama dengan saya pagi ini. Thank you so much. Korang boleh tolong share. Dan actually hari ini saya kasih tengok kamu Leaf Velvet daripada Sarah Anna yang saya sedang pakai ini. Saya sedang menggunakan Leaf Velvet daripada Sarah Anna code 01, oke? Code 01. Oke. Daripada Sarah Beauty. Founder dia sama juga. Oke, so itu saja. Saya harap dari perkongsian saya ini korang dapat something, walaupun saya banyak cakap, melompat-lompat ke sana ke sini, melompat seperti tak tahulah seperti apa, tapi I hope you get something. Bye.